Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dibuka kitabnya halaman 12, hadis nomor 94 atau baris ke-7 dari bawah. Halaman 12, hadis nomor 94 atau baris ke-7 dari bawah. Anak-anaknya diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a, idza artinya apabila, ra'a artinya melihat, ra'a yara ru'yatan, ra'a melihat, ahadukum salah seorang kamu, apabila melihat salah seorang kamu, ar-ru'ya mimpi, ru'ya mimpi, apabila melihat salah seorang kamu mimpi, yakrohuha terdiri dari dua kata, yakrohu dengan ha. Yakrohu yang ia tidak suka hak kepadanya, atau yang takut, yang menakutkannya. Falyabsuk, fa maka, al hendaklah, yabsuk ia meludah, falyabsuk maka hendaklah ia meludah, an yasarihi ke arah kirinya, meludah ke arah kirinya, salasan 3 kali. Wal yasta'id dan hendaklah berlindung kepada, wal yasta'id dan hendaklah berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari syaitan, salasan 3 kali. Wal yatahawwal dan hendaklah ia mengubah, berganti, mengganti, anjambihi dari lambungnya, alladzi kana yang ia tidur, yang ia berada dalam tidur itu, alaihi padanya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila melihat, ahadukum salah seorang kamu, ar-ru'ya mimpi, yakrohuha yang menakutkannya, falyabsuk maka hendaklah ia meludah, an yasarihi ke arah kirinya, salasan 3 kali, wal yasta'id
hendaklah ia berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari syaitan salasan 3 kali wal yatahawwal dan hendaklah ia mengubah anjambihi dari lambungnya alladzi kana yang ia adalah tidur alaihi padanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang apa yang harus dilakukan apabila kita mimpi. Tentu saja mimpi itu berbagai makna, tergantung kepada kesolehan orang yang mimpinya. Kalau mimpinya para nabi itu adalah hakun, itu adalah kebenaran, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran. Kalau mimpinya orang-orang soleh itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mimpinya orang awam bisa benar, bisa tidak. Bisa jadi kembang tidur, bisa jadi karena kesengser, karena ingin banget sesuatu sampai ke bawah-bawah mimpi. Sekarang terlepas Bapak, kita sekarang orang awam. Mimpi bagi kita orang awam ini bagaimanapun juga ada di antara mimpi yang datang kepada kita waktu tidur itu. Ada di antaranya mimpi yang membuat kita gelisah, mimpi yang menakutkan kita. Dari mana menakutkan itu kok dengan mimpi takut? Bisa jadi karena mimpi kita melihat sesuatu yang berbahaya dalam dunia yang tidak dalam dunia kenyataan. Dalam dunia kenyataan kejadian itu menakutkan. Maka kalau kita mimpi tentang itu, maka kita jadi takut. Bukan karena kita bisa memahami makna mimpi, bukan. Tapi karena apa? Karena kita mimpi melihat sesuatu yang dalam dunia nyata itu menakutkan. Contohnya, kita mimpi melihat api membakar rumah. Kan itu kita juga dalam dunia nyata kalau lihat kebakaran itu menakutkan. Menakutkan. Kita mimpi melihat api besar sekali kebakaran yang udah dekat rumah kita. Mimpi itu dalam pemahaman kita orang awam itu menakutkan. Walaupun kita tidak buka buku Palimbon. Kan ada di paling itu tabir mimpi. Kita nggak buka itu, tapi karena mimpinya melihat sesuatu yang dalam dunia nyata itu menakutkan, maka kita jadi takut. Atau juga mungkin mimpi lihat apa banjir gede banget, terus kita lagi nyebrang, Bapak, airnya segini, air kencang, itu juga menakutkan. Tanpa harus membuka tanpa harus memaknai, tanpa harus mengerti tentang arti mimpi, mimpi tersebut menakutkan. Kenapa demikian? Karena dalam dunia nyatanya itu sesuatu yang menakutkan. Atau lihat pembunuhan, lihat peperangan, lihat, Masya Allah, lihat gunung meletus, itu mimpi yang menakutkan. Kamu kok takut amat? Emang kamu bisa baca takbir mimpi? Enggak. Kok bisa takut? Karena saya mimpi
mimpi melihat sesuatu yang dalam dunia nyata itu menakutkan. Satu, itu membuat diri kita gelisah. Atau yang kedua, kita dengan mimpi itu takut karena menurut pemahaman masyarakat di kampung kita, nggak tahu kampung yang lain, pemahaman di masyarakat kampung kita, kalau mimpi begitu tuh mimpi yang buruk, yang menakutkan. Contohnya apa Bapak? Di masyarakat Bapak di kampung sono dulu, di antara mimpi yang menakutkan apa Bapak? Mimpi gigi copot, bener tuh. Di kampung saya juga begitu. Kalau mimpi gigi copot itu menakutkan. Kenapa demikian? Karena kalau mimpi gigi copot itu bakal ada yang meninggal. Itu pemahaman. Pemahaman. Mimpi apa lagi Ibu? Mimpi Ibu apa? Digigit ular. Benar, cuma menakutkan. Seorang wanita, seorang istri mimpi baju suaminya hilang. Ya Allah Papa, Mama mimpi. Mimpi apa? Baju Papa sama celana Papa sama sarung sama isinya hilang. Tapi Papa nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Itu ibu takut. Kalau konon kabarnya, kalau mimpi kehilangan pakaian suami itu apaan itu? Iya, begitu. Nah itu terlepas dari pemahaman atau karena dalam dunia nyata itu menakutkan, tapi yang jelas intinya mah, kalau kita mimpi sesuatu yang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita gelisah. Mimpi di rumah orang tua kita kok banyak orang, terus ada kurung batang. Ya Allah, sebalik kita mimpi, Bapak kenapa mimpi di orang tua, di rumah orang tua banyak orang, terus ada kurung batang lagi. Mimpi, ya Allah, takut banget. Takut kenapa? Kan Bapak emak udah meninggal. Itu terlepaslah. Kalau menakutkan mimpi itu, Nabi perintahkan kita melakukan 3 perkara. Kita melakukan 3 perkara. Yang pertama, kalau kita sedang mimpi itu kemudian bangun, sedang mimpi itu bangun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mendalam mimpi. Langkah pertama Nabi sabdakan apa? Falyabsut an yasarihi salatan. Hendaklah meludah ke arah kirinya 3 kali. Pas di samping kirinya istrinya tidur. Berantem. Bapak meludahi mama, Bapak melaksanakan hadis Nabi. Bukan nabinya yang salah, kita pengamalannya yang enggak pakai. Makanya ad-dinu aklun, agama juga pakai akal dalam pelaksanaannya. Bisa jadi zaman dulu orang lantainya itu masih tanah. Lantainya masih tanah. Karena lantainya masih tanah, orang meludah tetap gitu aja. Kalau kita sekarang bagaimana ingin mengamalkan hadis ini, cari cara yang kira-kira aman dan nyaman. Mungkin saja meludahnya itu ditadahin apa ya 3 kali, atau mungkin turun dulu dari tempat tidur terus ke kamar mandi, buang apa meludahnya ke arah kiri, jangan ke kanan. Kenapa demikian? Di kanan ada 2 malaikat yang selalu mencatat tingkah laku kita. Di kiri setan, maka diludahin setan. Itu perintah Nabi. Meludahnya mungkin bisa turun dulu ke kamar mandi ya, atau mungkin ada alat tempat baskom atau apa ke situ. Kalau nggak ada ludahnya ya isyarat aja.
walaupun nggak keluar ludah, menunjukkan bahwa kita benci kepada yang mengganggu kita di dalam itu. Yang kedua, lakukan oleh kita berlindung kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah dari setan. Wal yasta'id billahi minasyaitani, berlindung kepada Allah dari setan sebanyak 3 kali. Minimal kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu mah gak usah nengok ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus suaminya bangun, bunda kenapa bun? Kau turun sampai meludah 3 kali, terus baca a'udzu sampai 3 kali, emang kenapa? Istrinya menjawab, semalam aku mimpi buruk sekali. Terus apa selanjutnya? Saya nggak hafal, mohon maaf. Cuma segitu aja. Mimpi buruk sekali. Emang mimpi apa? Mimpi, tapi papa mama juga bingung, mimpinya kagak tubuh. Tapi papa lagi naik ke pohon kelapa. Iya, terus mama di bawah. Terus papa jatuh. Tapi mama kuat nangkep papa. Terus papa meluk mama. Jadi mama takut dan papa jatuh. Mana papa sekarang di kantor juga jabatan lagi. Ya, lagi di jangan papa jatuh dari jabatannya. La haula aja, gak usah takut. Tuh, meludah 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Terus apa? Laksanakan langkah yang ketiga, berbalik dari posisi kita tidur semula. Ubah posisi tidur kita. Kalau tadinya miringnya ke sebelah utara, ganti miringnya ke sebelah selatan. Kalau tadinya miringnya ke sebelah timur, ganti miringnya ke sebelah barat. Jadi tadinya ngebelakangin suami, sekarang ngadep, jadi menghadap suami. Insya Allah mimpinya bagus, karena sudah menghadap suami. Begitu. Tapi yang jelas, berbaliklah dari posisi tidur kita. Ubah posisi tidur kita 180 derajat. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembimbingnya, nabinya, rasulnya. Contoh konkretnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah salah satu fungsinya memberikan kedamaian dan kenyamanan kepada manusia hidup di dunia dan di akhirat. Jangan sampai manusia dihinggapi dengan kegelisahan. Jangan sampai manusia diliputi dengan ketakutan. Maka ketika manusia ada kegelisahan dalam jiwa, ada rasa takut dalam hidupnya, agama datang memberikan petunjuk. Begini. Supaya apa? Kamu jangan takut. Kenapa demikian? Mimpi buruk itu, mimpi yang menakutkan itu minasyaitoni, itu datangnya dari setan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu pekerjaan setan, salah satu perbuatan setan itu apa? Yukhawwifun nasa, nakut-nakutin orang. Itu salah satu pekerjaan setan, nakut-nakutin orang. Jadi kalau orang sudah takut, setan tuh girang, Pak. Kenapa demikian? Misinya, tujuannya berhasil. Orang itu supaya takut, nakut-nakutin doang, Pak. Gak ada. Contoh katanya, tadi pagi Ustaz di rumah saya suka ada penampakan, itu nakut-nakutin. Kalau kitanya takut, setan girang. Maka kalau di antara saudara-saudara, anak-anak atau mungkin bapak-bapak yang suka dengan nakut-nakutin orang, ya itu tuh setan.
yang suka nakut-nakutin orang. Itu perbuatan setan, nakut-nakutin. Ya, maka kalau setan nakut-nakutin kita, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan takut. Karena kalau kitanya takut, itu setan berhasil. Takut apa aja ujung-ujungnya mah. Takut karena penampakan, kesononya takut miskin, kesononya takut dengan segala macamnya, rasa takut. Nah, agama datang, udah kalau kamu merasa takut dengan mimpi seperti itu, bangun, ludahi 3 kali itu setan, meludahnya ke arah kiri. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, terus tidurnya ganti posisi. Hilang rasa takutnya, hilang mimpi itu. Subhanallah, ini tuntunan dari Nabi. Inilah luasnya agama Islam, sampai urusan mimpi saja dibahas dan dituntun. Kenapa demikian? Jangan sampai manusia dalam hidupnya siang hari itu mikirin mimpi mulu. Maka dengan begini, dengan 3 hal yang dilakukan, bahasa kitanya Nabi sabdakan, udah jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Kalau mimpinya itu buruk, itu hanya setan aja nakut-nakutin. Setan nakut-nakutin, gak usah diceritain sama orang. Kenapa demikian? Itu perbuatan setan. Maka kita jangan suka nakut-nakutin orang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah bapak ibu mimpi yang menakutkan? Pernah enggak? Pernah ya? Mimpi di budak-budak orang gila tuh. Cuma untungnya belum pernah kena tuh. Pernah mimpi, ibu-ibu aja ibu pernah mimpi yang menakutkan ini? Pernah ya? Di antaranya mimpi apa ibu yang ingin saya untuk mencari referensi bentuk-bentuk mimpi yang menakutkan pada orang, karena di sini Nabi tidak menyebutkan mimpi yang menakutkan itu apa. Dan mungkin ibu punya pengalaman mimpi yang menakutkan itu, ibu mimpi apa? Takut. Mimpi suami kawin lagi. Iya. Kemudian bapak ibu sesudah mimpi yang menakutkan itu, begitu bangun, apakah bapak dan atau ibu meludah 3 kali ke arah kiri? Oh enggak ya. Terus apakah bapak dan ibu setelah mimpi buruk itu atau menakutkan itu, pas bangun bapak dan atau ibu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali? Istighfar malah ya. Yang ketiga, apakah bapak dan ibu waktu pernah mengalami mimpi buruk itu terus mengubah posisi tidur? Iya. Sampai orang Kuningan membantah juga pindah, Pak. Dibalik. Bukan jadi dibalik, tadinya di kaki jadi kepala. Itu. Yang ketiga mah suka kadang-kadang dibalik. Nah, ini tuntunan dari agama, tuntunan dari Nabi, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dalam hidup ini dibikin was-was dengan keadaan yang itu datangnya dari setan. Jangan sampai hidup kita itu diliputi dengan ketakutan. Sedangkan orang beriman, Allah inginkan orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun alaihim, tidak ada diliputi dengan rasa takut. Walahum yahzanun, dan tidak ada dihinggapi dengan rasa gelisah. Jadi menjalani kehidupan takut dengan ayat.
Lebih takut dengan mimpi tadi. Atau kita orang kampung, di rumah tuh ada foto bapak, foto ibu dipasang buat inget-inget. Foto bapak jatuh, pecah kacanya, itu bingkainya pecah. Kita kan suka dihinggapi dengan rasa takut karena pengaruh nonton sinetron Love Story itu, yang si Ken sama Maudi. Ternyata Maudi bukan anak Argadana. Itu kata saya pengen kalau ketemu sutradaranya, kalau udah nyambut ke urusan agama, mbok nanya kepada ahlinya. Argadana bukan bapaknya, ternyata udah hasil tes DNA, yang nikah Maudi. Walinya nggak bisa ustad, harus wali hakim. Udahlah wali nikah ustad aja, nggak bisa dengan ustad. Jadi kalau itu tidak diluruskan, masyarakat akan menganggap itu adalah sebuah kebenaran sebagai acuan dari agama. Jadi nggak bagus tuh. Sedangkan sekarang ini tontonan jadi tuntunan, jadi tontonan. Ya Allah, dunia udah kebalik. Istrinya nyari nafkah, suaminya ngomong anak. Kenapa demikian? Istrinya kerja di Arab, jadi TKW, suaminya di rumah ngomong anak. Ya Allah, mau jadi kesono-sono ya. Jangan kita dihinggapi dengan rasa takut yang berlebihan karena ada isu yang menakutkan kita. Harusnya kita lebih takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengancam kita. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiring orang-orang yang ingkar kepada Allah tuh digiring kemana? Ila jahannam, digiring ke neraka jahanam. Zumara, berombongan. Tergantung rombongan perbuatannya. Naudzubillah, maka kita jangan ikut bergabung dalam rombongan perbuatan yang durhaka, rombongan pejudi, rombongan pemabuk, rombongan pezina. Jangan ada di situ kita, karena itu akan kebawa wasiqal ladzina kafaru. Allah firmankan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amalnya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Itu yang harus kita takut. Kita takut pas sholat kita ditimbang itu enteng. Malaikat nanya, kamu umur berapa tahun? 71 tahun. Terus kamu sholat kok enteng banget ini? Kenapa enteng? Karena sedikit sholat fardunya. Kenapa sedikit? Karena sering ditinggal. Kalau ditimbang sholatnya itu enteng, fa ummuhu hawiyah, langsung ke neraka hawiyah. Itu yang harus kita takuti, melebihi takutnya kita gara-gara mimpi. Dalam kenyataannya lebih takut kepada itu daripada takut kepada penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau dikit amat sholatnya, iya sering ditinggal, itu nyebut itu nunduk kan? Udah gak berani menatap, gak berani menegakkan kepala. Masya Allah. Itu sholat sunnahnya coba ditimbang, ditimbang sholat sunnahnya. Buat cerak ada dua, enteng banget. Ini sholat sunnah apaan? Ini sholat sunnah Idul Fitri sama Idul Adha. Qobliyah gak ada. Emang kenapa kamu gak qobliyah? Ya boro-boro qobliyah, sholat fardunya aja enggak. Jangankan yang enggak sholat fardu,
Yang sholat fardu aja kadang-kadang nggak ba'diyah, nggak qobliyah, apalagi yang tidak sholat fardu. Itu ditimbang amal sholatnya enteng karena sering ditinggalkan. Allah firmankan yang begitu maksudnya harusnya takut kita. Tapi kita lebih takut sama yang Masya Allah begitulah. Apalagi kadang-kadang kita terpengaruh juga dengan sio. Ini sionya sio apa? Sio kebo. Kenapa kebo? Ya, tahun ini orang akan seperti kebo. Otaknya otak kebo. Otak kebo. Bagus gak ada sio kambing. Kambing itu ada keistimewaannya. Kambing diajak kemana aja mau. Diajak ke pasar, dituntun mau dijual, diajak ke pasar mau dijual, ikut ya. Mau diaduin, dituntun, mau. Kambing mau dipotong, dituntun, mau juga. Kambing mau dituntun, diangon, mau. Cuma satu kambing gak mau diajak mandi. Yo, kan saya dulu ngangon jadi ngalamin. Kalau kita nuntun kambing, dia santai aja awalnya, ngikut aja. Begitu lihat dia lihat sungai, walalala. Kata kambing kira-kira begitu. Roman gua mau dimandiin. Bener, dibawa ke pinggir sungai, kaki kanan, kaki depan neken, kaki belakang nahan. Kita tarik, nyerosot. Begitu kena air, dia loncat ke sana. Ya Allah, maka yang mandiin kambingan pasti dianya juga ngikut basah. Itu kan gambaran manusia. Diajak badminton, mau. Diajak bebesan, siap. Diajak arisan, berangkat. Diajak main voli, diajak nonton bola, berangkat. Cuma yang susah diajak ibadah. Sebagai taubatnya manusia, mandinya manusia. Jadi ini memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka akhirnya apa? Udah Bapak Ibu dalam hidup ini enggak usah takut-takut banget. Yang harus kita takuti hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang permukaan air semakin dalam ya. Dulu gali sumur nyampe, terus pakai pompa dragon, ganti lagi pakai sanyo, pakai jet pump, sekarang udah pakai satelit. Ya dulu tahu gimana kalau lebih dalam lagi. Itu urusan Allah, ngasih pelajaran. Hidup mah pasti ada jalan keluarnya. Yang harus kita takuti ini nih Bapak. Kehidupan kita, umur semakin tua, ibadah masih kurang, dosa masih banyak. Ya Allah, banyak-banyak istighfar. Yang harus bingung bagi kita adalah kenapa kita masih malas aja ibadah. Itu yang harus membuat kita bingung Bapak. Bingung sama diri saya. Kenapa kalau ibadah tuh berat banget, berat dalam niatnya. Kenapa berangkat ke masjid itu berat banget? Jadi kalau masih berat berangkat ke masjid, lalu mana bukti cinta kita kepada Allah? Padahal bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita mau kerja ke luar negeri, mau kerja di Saudi, atau mau pergi haji sekalipun, bapak nggak bisa langsung berangkat ke sana. Harus bapak itu masuk di karantina dulu. Masuk karantina. Orang mau berangkat haji, karantinanya di asrama haji, di karantina dulu. Kalau kita nggak mau masuk karantina, nggak bisa diberangkatkan. Nah, orang untuk masuk surga juga harus masuk karantina dulu. Di mana karantinanya? Tergantung bapak tinggal di mana. Kalau tinggalnya di komplek Bangun Reksa Indah 2, karantina surga itu adalah Masjid Baitul. Jadi
Bapak-bapak saudara, kita sedang berada di karantina yang mudah-mudahan insya Allah amin diberangkatkan menuju surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Diantar orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan itu, diantar kemana? Diantar ke surga berombongan-rombongan. Saya berdoa, ya Allah, mohon yang disebut berombongan-rombongan itu berdasarkan masjid, ya Allah. Rombongan masjid, alangkah indahnya kalau kita di akhirat itu udah pada ngumpul, terus malaikat Ridwan menyampaikan pemberitahuannya. Dipersilahkan berikutnya untuk masuk surga rombongan jamaah Masjid Baitur Rahman Bangun Reksa Indah 2. Masya Allah. Ayo. Jadi masuk. Selanjutnya dipersilahkan masuk surga rombongan Masjid Al-Madinah, karena yang saya tahu Al-Madinah, Masjid Al-Barkah, Masjid At-Taqwa. Jangan sampai begitu dipersilahkan masuk surga rombongan Masjid Baitur Rahman umpamanya, kita mah diem aja. Orang nanya, Bapak nggak berangkat? Enggak, saya mah bukan rombongan jamaah Masjid Baitur Rahman. Oh, Al-Madinah dipanggil, kita nggak masuk. Bapak kenapa? Saya nggak masuk, saya mah bukan jamaah Al-Madinah. Oh, Masjid At-Taqwa, malah pada berangkat. Bapak nggak berangkat? Enggak, saya mah nggak masuk At-Taqwa. Bapak dulu di mana? Saya di rumah aja. Enggak masuk kloter. Karena itu kembali ke hadis ini, jangan sampai kita mau ditakut-takuti oleh setan. Ketika kita merasa ditakut-takuti oleh setan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dari saya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tidak lagi mengalami mimpi yang menakutkan. Tapi seandainya mengalami mimpi yang menakutkan, bapak ibu sudah tahu caranya, lakukan ini, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.